Inilah kenyataan yang mengejutkan, sebuah kenyataan yang muncul ke permukaan, setelah Indonesia dihancurkan dengan cara yang paling menyakitkan. Dibantai 5 gol tanpa ampun oleh Australia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Tapi yang lebih mengguncang bukan hanya papan skor di pertandingan, melainkan percakapan yang tiba-tiba mencuat. Sebuah obrolan eksklusif, dialog yang begitu dalam, jujur, dan syarat akan makna, yang mempertemukan pemain diaspora yaitu Kelvin Verdong, Kevin Dix, Ragnar Oratmangun. Obrolan yang terdengar santai tapi menyimpan keseriusan yang mendalam. Sebuah diskusi yang bukan sekedar basa-basi, tapi seperti menjawab satu pertanyaan besar yang selama ini menggantung di benak publik. Apakah benar Shin Tae-yong adalah biang dari segala kekacauan ini? Namun jawaban dari ketiga pemain diaspora ini justru membalikkan semua asumsi. Dalam pernyataannya Ragnar justru menyampaikan hal yang membuka mata dan hati kita semua. Ia tak menuding juga tak menyalahkan seorang Shin Tae-yong, tapi justru mengakui bahwa pelatih asal Asia, seperti Shin Tae-yong, memiliki karakter yang unik berbeda namun sangat positif. Dan yang lebih menyayat Ragnar melontarkan satu pertanyaan yang menggema seperti tamparan keras ke dinding federasi. Kenapa harus sekarang? Kenapa pergantian pelatih dilakukan saat momentum tim ini sedang berada di puncak kepercayaan diri? Sebuah keputusan yang terasa begitu janggal, diambil tepat di saat timnas menapak jalur sejarah. Kelvin Verdong pun menegaskan, menurutku dinamika sangat bagus bersamanya. Dia adalah pelatih yang suka bercanda. Ucapan ringan tapi mengandung makna dalam. Karena pelatih hebat bukan hanya tentang taktik, tapi juga tentang keakraban, dan chemistry itu telah Verdong rasakan. Kemudian Ragnar menambahkan dengan tegas, aku masih berpikir bahwa dia bagus di dalam tim. Dan Kevin Dix yang hanya beberapa hari berada di skuad ikut bersuara. Dan apa yang aku lihat dia baik-baik saja. Bayangkan hanya 4 hari bersama timnas. Tapi Kevin Dix bisa merasakan aura positif dari sang pelatih. Sementara Verdong bahkan sering tertawa bersama Shin Tae-yong. Apakah itu gambaran dari tim yang penuh konflik? Apakah seperti ini bentuk wajah dari tim yang tidak harmonis? Lalu muncul pertanyaan yang paling tajam, sekaligus paling sensitif. Dinamika seperti apa yang sebenarnya terjadi di balik pemecatan Shin Tae-yong? Apakah ini hanya alibi yang dikarang untuk membenarkan keputusan yang sudah dibuat? Alibi bahwa sang pelatih berkonflik dengan pemain diaspora, juga alibi bahwa komunikasi adalah penghalang besar. Padahal sampai saat ini tak pernah sekalipun kita mendengar pengakuan langsung dari Tom Haye, Miss Hillgrass, atau pemain lain bahwa ada konflik besar di dalam ruang ganti. Dan yang lebih ironis keputusan mendadak ini datang setelah timnas menorehkan sejarah besar, mengalahkan raksasa Timur Tengah Arab Saudi dengan skor telak 2-0. Sebuah kemenangan monumental yang seharusnya menjadi titik loncatan, tapi justru berubah menjadi titik belok penuh tanda tanya. Nyaman dengan sosok yang selama ini dikep pelatih yang tak bisa menerima kritik. Kalian tahu kenapa? Karena di ruang ganti bahasa selamanya tak soal kata-kata, tapi juga tentang rasa kekeluargaan, dan pelatih sebelumnya sungguh telah memberi rasa percaya diri yang besar pada pemainnya. Semua ini bukan sekadar nostalgia, ini luka yang masih menganga di hati para supporter. Kita bukan takut kalah, kita paham Australia bukan tim kacangan, merek raksasa Asia mereka langganan Piala Dunia. Namun justru karena kita tahu siapa mereka, kita makin heran dengan apa yang terjadi saat laga kontra Australia. Karena dulu di bawah pelatih yang dicemooh itu, yang katanya punya kendala dalam komunikasi, yang dituduh penuh konflik, justru di tangan pelatih itu. Timnas Indonesia mampu membuat Australia diam membisu. Tak ada satu gol pun yang mereka cetak. Kita membuat mereka mati kutu. Tapi saat laga tandang ke Australia, dengan pelatih baru yang katanya lebih modern, yang katanya lebih visioner, yang katanya total football, kitalah yang justru hancur lebur dibantai 5 gol tanpa perlawanan berarti. Kita yang remuk redam, tim yang punya materi pemain terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia. Tim yang membawa harapan akan melesat menuju Piala Dunia, justru luluh lantak dibantai 5 gol oleh tim yang dulu kita tahan imbang. Mungkin ekspektasi kita yang terlalu tinggi, tapi ekspektasi itu hadir karena komposisi pemain kita. Kita bicara soal timnas Indonesia yang berisi 21 pemain abroad. Pemain-pemain yang bermain di liga-liga top Eropa.
Pemain-pemain yang punya market value lebih dari 640 miliar. Bahkan secara market value kita lebih tinggi unggul dari Australia. Tapi apa arti semua itu jika strategi di lapangan tak mampu menyatukan kekuatan menjadi kemenangan? Kita tahu market value bukan segalanya. Tapi ketika angka-angka itu tak sejalan dengan hasil di lapangan, wajar jika kita bertanya, ada apa sebenarnya? Tapi kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Tim ini kehilangan nyawa. Jika kita kalah 1 atau 2 gol, mungkin kita masih bisa berkata, ya Australia memang kuat, tapi 5 gol yang bahkan tak pernah dilakukan Jepang, si Raja Asia yang begitu gagah menjadi pemuncak klasemen. 5 gol yang terasa seperti tamparan telak bagi mimpi kita menuju Piala Dunia. Dulu Shin Tae-yong disebut pelatih monoton, yang katanya suka parkir bus. Katanya terlalu bertahan, katanya kuno, katanya miskin kreativitas. Tapi malam tadi kita justru belajar mengapa ia memilih strategi itu. Lihat saja data kontra tandang ke Australia. Penguasaan bola 61% untuk Indonesia dan hanya 39% untuk Australia. Tapi apakah itu penting? Kita bukan sekedar bermain indah di lapangan. Kita sedang bertarung, dan dalam sepak bola yang dicatat bukan siapa yang paling banyak menyentuh bola, tapi siapa yang paling banyak mencetak gol. Dan siapa yang paling bisa mempertahankan gawang dari kebobolan. Itulah filosofi sederhana dari Shin Tae-yong. Filosofi yang dulu ditertawakan tapi kini mulai kita rindukan. Lalu ketika Psi berkata lebih baik mengambil resiko sekarang daripada menyesal di kemudian hari. Maka biarkan kami bertanya, resiko seperti apa yang Anda ambil? Penyesalan seperti apa yang Anda coba hindari? Karena yang kami lihat saat ini justru penyesalan itu sedang kami telan bersama air mata pada malam itu. Apa artinya mengganti pelatih yang telah membangun fondasi selama 5 tahun, yang telah menyatukan diaspora dan lokal dalam satu roh perjuangan, yang telah menumbuhkan harapan dan menyulut api kebangkitan bangsa, lalu menyerahkan tim ini kepada pelatih baru, tanpa target lolos Piala Dunia, tanpa tekanan yang sama, tapi dengan ekspektasi seolah semuanya akan langsung berjalan sempurna. Benar saja kata Bung Hadi Gunawan, pelatih lama membangun tim 5 tahun, bongkar pasang pemain lokal dan diaspora, akhirnya menemukan kerangka tim saat mengalahkan Arab Saudi. Tiba-tiba diganti dengan pelatih baru dan disuruh langsung kalahkan Australia. Ini gila, dan tambahnya lagi siapa bilang bertahan itu pasti gagal dan menyerang itu pasti sukses. Italia juara dunia dengan bertahan, Belanda dengan total footballnya tak pernah juara dunia. Karena sepak bola bukan soal gaya tapi soal hasil. Lalu pertanyaan besarnya, mengapa Nathan dimainkan sejak awal? Bahkan hingga babak kedua, seorang pemain yang bahkan tak diberi menit bermain di klubnya sejak Agustus tahun lalu. Padahal ada aturan pelatih baru buat sendiri, pemain yang tak dapat menit bermain di klub jangan berharap dapat tempat di timnas. Lalu mengapa aturan itu ia langgar? Di bangku cadangan ada Ivar Jenner, pemain matang, pemain reguler, pemain yang sudah terbukti kombinasi bersama Tom Haye mampu menghancurkan Arab Saudi. Di sana juga ada Joy Pelopesi, pemain yang proses naturalisasinya dikebut sampai ke Roma, Italia. Tapi apa yang terjadi? Joy tak dimainkan sama sekali. Ivar Jenner baru masuk menjelang pertandingan berakhir. Sementara Nathan yang sudah menunjukkan performa yang sangat jauh dari ideal dibiarkan terus bermain. Membuka ruang melakukan kesalahan fatal. Dan menjadi titik lemah yang berhasil dimanfaatkan oleh Australia. Apakah kita harus diam dan pura-pura tidak kecewa? Tentu tidak, karena malam itu bukan sekedar kekalahan, malam itu adalah peringatan bahwa mimpi besar Garuda bisa runtuh dalam sekejap. Jika keputusan diambil tanpa arah, dan jika hari ini supporter diperbolehkan bicara jujur tentang apa yang kurang, dan apa yang lebih dari pemain timnas Indonesia, maka inilah suara kami, bukan untuk menjatuhkan tapi untuk membuka mata pelatih yang baru, agar langkah ke depan tak kembali salah arah. Sederhananya begini, Tom Haye adalah otak permainan. Namun otak sehebat apapun butuh kaki yang cepat untuk menopangnya. Baik saat menyerang, terlebih lagi ketika memutus serangan. Dan Tom tak punya lari yang cepat. Dan itulah sebabnya Tom Haye butuh seorang Ivar Jenner di sisinya. Karena Ivar bukan hanya pemain tengah, ia adalah perisai, ia penutup ruang, penjaga tempo, penyeimbang lini tengah yang membuat Tom Haye bisa berpikir dan mendikte permainan. Jay Izes punya postur tapi ia bukan pelari. Jay kuat dalam berduel tangguh secara fisik, tapi dalam duel kecepatan ia butuh pendamping seperti Rizky Ridho, yang selama ini jadi penyeimbang dalam skema bertahan.
Dan kita bicara soal Miss Hillgrace yang selama ini bermain di FC2NT dengan skema 2 bek tengah, bukan 3 bek seperti yang dipaksakan seperti malam itu. Ia asing dengan sistem ini, ia butuh waktu beradaptasi. Tapi sayangnya waktu itu tidak ada. Dan jika malam itu adalah ujian maka biarkan sejarah yang mencatatnya. Bahwa supporter Garuda tidak pernah tinggal diam, saat Garuda hampir jatuh. Kami akan terus bersuara, kami akan terus berdiri. Dan kami akan terus mengawal Garuda hingga ia kembali terbang tinggi. Bukan karena eksperimen tapi karena keyakinan dan filosofi yang benar-benar hidup di dalam detak jantung para pemainnya. Sampai kapanpun Garuda tak akan pernah sendiri.